Terbukti terlibat pengaturan skor. 45 pemain Laos dihukum FIFA dilarang main bola seumur hidup. Bikin kaget. Kepalanya bocor dan dapat 8 jahitan usai kerusuhan laga PSIS versus PSS Sleman. Ex-co PSSI andalan timnas Indonesia ini beri kabar baik. Alhamdulillah kabar bahagia nih, Shaina Patinama dirumorkan pindah klub dan masih tetap di Eropa gak kayak Jordi Amat di Liga Dagelan Malaysia. Pak Hassani Abdul Ghani bocorkan ada 2 pemain kelas Eropa dan dunia yang dibuatkan tim khusus agar gabung ke timnas Indonesia. Ini dia faktanya. Media Vietnam Auto kejang-kejang keheranan dengan sikap super percaya diri Shin Tae-yong soal timnas Indonesia targetkan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Menggemparkan jagat raya, calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton. FIFA berikan slot gratis untuk timnas senior di Piala Dunia 2026 usai sukses jadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023 jadi harapan saya. Alhamdulillah ekonomi Indonesia auto meroket usai final Piala Dunia U17 2023. Sampai untung triliunan. Begini penjelasannya. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Terbukti terlibat pengaturan skor. 45 pemain Laos dihukum FIFA dilarang main bola seumur hidup. Pemain timnas Indonesia harus belajar dari kasus ini. Sanksi tegas dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA kepada 45 pemain Laos yang terlibat pengaturan skor atau match fixing. Para pemain itu dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup. Sebanyak 45 pemain Laos terbukti terlibat dalam pengaturan skor di kompetisi atau turnamen lokal selama bertahun-tahun. Saat ini sebanyak 45 pesepak bola pria telah dilarang bermain sepak bola seumur hidup oleh FIFA karena terlibat pengaturan pertandingan yang terjadi selama bertahun-tahun pada banyak turnamen tingkat nasional, kata Sekjen LFF, Kanya. Namun LFF tidak secara rinci menyebut nama-nama pemain yang terlibat dalam pengaturan skor tersebut. Selain itu, tak disebutkan juga apakah para pemain yang terlibat melakukan tindakan serupa sewaktu membela timnas Laos. Kasus ini terjadi tahun lalu dan tentu dengan kasus itu, pemain timnas Indonesia harus belajar dari hal memalukan itu. Karena FIFA sangat tegas. Bikin kaget. Kepalanya bocor dan dapat 8 jahitan usai kerusuhan laga PSIS versus PSS Sleman. Ex-co PSSI andalan timnas Indonesia ini beri kabar baik. Ia memuji penanganan tim medis panitia pelaksana. Yoyok tidak ingin berlarut dalam kasus kericuhan oknum supporter tersebut. Menurutnya, yang terpenting saat ini semua sudah aman dan sehat. Tidak hanya itu, senyum Yoyok semakin sumringah melihat klubnya menang 1-0. Alhamdulillah aman lur, mung keno cuma menerima jahitan 8. Tulis Yoyok di Instagramnya @yoyok_sukawi. Tim medis Panpel Top matur nuwun dalam kurung, terima kasih doanya sedulur-sedulur saudara-saudara semuanya. Yang penting semua sudah aman dan sehat. PSIS dapat 3 poin penting. Lanjutnya. Sangat memalukan emang. Alhamdulillah kabar bahagia nih, Shaina Patinama dirumorkan pindah klub
dan masih tetap di Eropa gak kayak Jordi Amat di Liga Dagelan Malaysia. Kabar hengkangnya Shaina Patinama dari Viking FK memang cukup santer terdengar dalam beberapa hari terakhir. Namun hingga kini belum diketahui pasti tim mana yang bakal jadi pelabuhan pemain kelahiran Belanda tersebut. Kemungkinan besar Shaina Patinama masih akan berkarier di Eropa. Akan tetapi belum adanya kabar mengenai klub baru Shaina membuat banyak spekulasi serta candaan bermunculan. Pak Hassani Abdul Ghani bocorkan ada 2 pemain kelas Eropa dan dunia yang dibuatkan tim khusus agar gabung ke timnas Indonesia. Ini dia faktanya. Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa Emil dan Kevin adalah pemain yang jadi incaran Shin Tae-yong. 2 nama tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu timnas Indonesia. Emil saat ini membela Inter Milan dan Kevin bermain untuk Football Club Copenhagen. Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas, kata Hassani. Menariknya, rencana mendatangkan Emil dan Kevin bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada 2 nama tersebut. Tujuannya agar mereka bersedia membela timnas Indonesia. Tapi dari bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Dix sampai mereka ingin bela Indonesia, pungkasnya. Media Vietnam auto kejang-kejang keheranan dengan sikap super percaya diri Shin Tae-yong soal timnas Indonesia targetkan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Media asal Vietnam Tan Nien tampak keheranan dengan target utama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Sebab media Vietnam itu menilai kecil kemungkinannya bagi timnas Indonesia untuk dapat mewujudkan target tersebut. Perlu diketahui pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan bahwa target terdekatnya saat ini adalah mengantarkan skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Target itu diungkap Shin Tae-yong usai timnas Indonesia memainkan 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya yakin timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kata Shin Tae-yong. Menggemparkan jagat raya, calon pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023 hingga 2024. Dengan demikian, Justin Hubner akan semakin dekat untuk mencatatkan debutnya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers senior. FIFA berikan slot gratis untuk timnas senior di Piala Dunia 2026 usai sukses jadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023 jadi harapan saya. Di sisi lain, kabar positif itu disampaikan Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa. FIFA memberi pujian kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Mereka mengapresiasi kualitas lapangan tanding maupun training hingga pelayanan medis yang disiapkan. FIFA mengambil data dari laporan tim peserta. Para peserta pun disebut senang dan memuji fasilitas yang disediakan Indonesia selama Piala Dunia U17 2023. Alhamdulillah ekonomi Indonesia auto meroket usai final Piala Dunia U17 2023. Sampai untung triliunan? Begini penjelasannya. Mengutip bisnis, Asosiasi UMKM Indonesia meski belum bisa mengungkapkan berapa keuntungan yang bisa diraup pelaku usaha dari kegiatan internasional ini. Dia cukup yakin pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat mengingat mayoritas penduduk Indonesia menyukai sepak bola. Keuntungan belum bisa dihitung sekarang, tetapi pasti ada dan mungkin bisa 2 kali lipat atau lebih.
Apalagi penduduk Indonesia mayoritas penyuka olahraga sepak bola, kata Hermawati, ketua asosiasi.